wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rafius Salam, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Taklim Malam Kamis Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Hadis Muslim, para orang tua semuanya yang maaf tidak saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pengurus RW, pengurus RT, hadirin semuanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, wabil khusus untuk Pak Haji Tahir bin Haji Ribin, Hajah Siti binti Mahmud, juga untuk pembangunan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ruhul Bayan. Saat ini lantai 1 sudah hampir 100% sudah jadi. Lantai 1-nya udah jadi, tinggal masang granit buat tangga doang. Jadi tangga dipasangin granit udah jadi lantai 1 100%. Lantai 2 masih lumayan, masih perlu apa itu namanya, kusen, pintu itu belum dibeliin karena memang duitnya masih kurang dan lain-lainnya. Mudah-mudahan doa bapak-bapak semua dan doa kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga target kita tahun 2023 itu sudah menerima santri. Sekali lagi saya ulang-ulang, untuk yatim kita gratisin, nggak membayar biaya apapun. Yatim gratis 100% untuk anak yatim. Jadi yang punya keponakan yatim daftarin nggak apa-apa. Punya keponakan, punya adik, punya saudara, punya tetangga, daftarinnya anak yatim. Kita gratisin. Yang ada bapaknya ya bayar, yang ada bapaknya. Ntar kalau digratisin jadi yatim itu bocah, kesian. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ru'i jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'ti darajatihim
وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرمتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ونخص خصوصا إلى روح قمجد أير بن أجر ميم وأجل ست بنت محمود ثم إلى روح أجي محمد رسول بن أجي محمد نور ثم إلى أرواح جميع keluarga besar Majelis Taklim malam Kamis Mushola Al-Falah Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah yassir umurana wa sahhil umurana wa sallimna min afatid dunya فتنتهما واختم لنا يا الله بخاتمة سعادة واجعلنا بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum tarik kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna Islam
Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lalu kita membahas tentang wakaf ya. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun fi ahkamil hibah. Menerangkan tentang hukum-hukum hibah. Hibah itu pemberian, dikasih orang atau kita ngasih orang. Wajiyah fi syar'i. Hibah menurut syariat agama adalah tamlikun munajjasun mutlaqun fi ainin halal hayati bila iwati walau minal akhir. Hibah menurut syariat agama adalah tamlikun, memberikan kepemilikan suatu benda, munajjazun, secara langsung dikasih, ini saya kasih. Kemudian mutlakun, secara mutlak. Ntar kita jelasin dikit-dikit. Fi ainin, berupa benda yang diberikan, benda, bukan kemanfaatannya. Ini kamu saya kasih motor tapi buat dipakai doang. Itu saja dikasihnya kemanfaatannya. Yang dimaksud ini kamu saya kasih motor, nah itu dikasih bendanya, dikasih motor. Alal hayati, ketika masih hidup. Kalau udah mati, namanya wasiat, bukan hibah. Bila iwadin, tanpa minta ongkos atau minta pengganti, minta kompensasi. Kalau ada kompensasinya namanya apa? Jual beli. Walau minal a'la, walaupun datangnya itu dari orang yang lebih mulia. Nah, kita bahas satu-satu. Yang disebut dengan hibah menurut syariat agama adalah memberikan kepemilikan. Nih dikasih, memberikan kepemilikan. Munajjazun, secara langsung. Wa kharaja bil munajjazi al wasiyatu. Kalau tidak secara langsung itu namanya wasiat. Nanti kalau saya sudah mati, nah ini buat kamu, itu namanya wasiat. Tidak secara langsung. Itu bukan hibah. Kalau hibah ya dikasih secara langsung, orangnya masih hidup. Secara mutlak. Kalau tidak secara mutlak, misalnya dibatasi dengan waktu. Ini kamu saya bagi 2 hari doang. Nah, itu namanya bukan bagi, minjemin, karena dikasih batas waktu. Nah, kalau ngasih itu secara mutlak, ini kamu saya kasih, ya sudah milik dia selamanya, nggak boleh dibatasi dengan waktu. Fakharaja bil aini hibatul manafi'i. Tadi kan dikatakan bahwa memberikan itu bentuknya benda. Tapi kalau yang diberikan itu sekedar manfaatnya, itu namanya bukan hibah, tapi minjem nih. Saya bagi buku saya nih. Cuman kalau udah selesai dibaca ulangin lagi, itu bukan bagi namanya, minjem. Wa kharaja bi halil hayati, dan tadi ada kata-kata ketika dia masih hidup, al wasiyatu wasiyat. Wasiat kalau orang udah mati, kalau bagi ya di saat orang masih hidup. Wala tasihu al hibatu illa bi ijabin wa qabulin lafzan. Hibah, memberikan sesuatu kepada orang lain itu harus ada ijab dan qabul. Ijab itu ucapan orang yang bagi. Ini kamu saya bagi kitab, kamu saya bagi motor, kamu saya bagi peci. Nah, yang terima alhamdulillah, saya terima dengan senang hati. Itu ijab dan qabul. Wa dzakara al-musannifu dhabital mawhubi fi qawlihi. Kiai musannif itu artinya yang ngarang kitab.
memberikan definisi tentang sesuatu yang diberikan, namanya mauhub, barang yang dikasih orang. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Segala sesuatu yang boleh dijual belikan itu boleh dihibahkan. Kalau tidak boleh dijual belikan, nggak boleh dihibah. Tai nggak boleh dijual beli itu, udah pernah kita bahas itu. Walaupun tai kambing, tai kebo, tai onta, nggak boleh dijual belikan. Kalau tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dibagi. Saya bagi nih, bagi apa? Tai kebo, nggak boleh. Nggak. Kalau upah ngumpulin boleh. Upah ngumpulin nih gitu. Nggak boleh. Upahin, ngumpulin. Nanti dimanfaatkan buat pupuk. Iya. Yang ngumpulin dikasih upah, boleh. Kalau dijual kagak boleh, kotorannya juga tidak boleh dibagi orang. Barang boleh nyopet, boleh dijual. Kagak boleh, barang orang dijual. Cakep banget ini. Apaan? Sepeda. Dah iya itu cakep banget, dari mana? Aku punya siapa depan masjid, gue tuntun gue ya. Kita punya orang, ya udah biarin lah, kita jual aja nyok. Nah, boleh apa kagak? Kagak boleh. Bagaimana sepeda orang dijual? Nah karena sepeda itu nggak boleh dijual sebab barang curian, ya kagak boleh juga dikasih orang. Dia biar dapat pahala, kita kasih orang aja nih sepeda. Sepeda siapa? Sepeda nyopet. Jadi segala sesuatu yang tidak mungkin dijual belikan, yang tidak boleh dijual belikan, tidak boleh juga dihibahkan. Jadi kalau di sini dicontohin apa? Wa ma la yajuzu bai'uhu kamajhulin la yajuzu hibatuhu. Sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui, nggak boleh dijual belikan. Nih, saya jual burung dara saya. Udah 30 kali lomba, 30 kali menang. Kalau mau orang lain saya jual itu harga burung dara 100 juta. Cariin sama kamu teman dekat 2 juta aja. Nah burungnya mana tahu terbang berapa hari, agak ketahuan kemana. Sah apa kagak jual belinya? Tidak sah. Ya kalau tidak sah jual beli, nggak boleh juga dibagi. Saya bagi burung kamu, burungnya udah 30 kali jual, burungnya mana tahu terbang beberapa hari. Bagi apaan ya kayak gitu? Tidak boleh dijual beli, tidak boleh dihibahkan. Wala talzamu al-hibbatu illa bil qabdi bi idznil wahidi. Hibah itu menjadi tetap menjadi milik seseorang kalau sudah diterima. Kalau belum diterima belum. Bi idznil wahidi, dengan izinnya wahid. Orang yang bagi itu namanya wahid. Kalau orang yang menerima itu namanya mauhublah. Kalau barang yang dibagi itu namanya mauhub. Wahid, orang yang bagi. Ada kan orang namanya wahid ya. Nah itu berarti orang tukang bagi. Ya kalau nama wahid tapi politnya naudzubillah min dzalik, namanya ganti, jangan wahid. Nama wahid tapi politnya 17 setan. Kagak cocok sama nama. Jadi hibah itu sudah menjadi tetap milik orang kalau sudah diterima dengan izin orang yang ngasih. Saya kasih kamu, ini saya terima. Nah udah tetap menjadi milik orang yang menerima. Selama baru niat doang, saya mau kasih si Anu ini, belum diterima, belum. Terus akhirnya dia berubah pikiran, kagak jadi deh, saya kasih si Anu aja, kayaknya udah lebih membutuhkan. Ya karena belum diterima, nggak jadi masalah. Belum milik orang yang menerima, belum. Falau mata al-mauhub lahu au al-wahibu qabla qabdil hibbati lam tanfasil al-hibbatu wa qama warisuhu maqamahu fil qabdi wal iqbadi. Apabila orang yang dibagi itu mati, telepon, Wah jadi ya, ini saya bagi sepeda buat Bang Haji. Alhamdulillah
ya Allah, terima kasih. Saya terima, ya habis terima telepon Bang Haji Ajis meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Contoh doa, panjang umur insyaallah. Nah itu secara otomatis hibahnya tidak putus atau tidak rusak. Karena sudah diserahkan, walaupun bendanya belum diterima, tapi sudah ada ijab kabulnya, maka sepedanya itu jadi ahli warisnya, jadi milik anaknya Bang Haji Haji. Begitu juga saya yang nelpon, Bang Haji Haji, ya ini sepeda masih baru dan saya kasih Bang Haji Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Habis ngasih saya mati. Tidak serta otomatis itu batal. Anak saya harus nganterin. Ini bapak saya udah ngomong Bang Haji. Udah ngasih, udah diterima. Enggak batal, enggak perlu pakai saksi. Enggak harus pakai saksi kalau hibah. Nah, tapi kan begini, orang menghibahkan pada sebuah orang. Ya ada bukti gitu kan. Kalau anak di mana atau dipakai semua orang itu, ya pada bapak saya memang pakai gitu kan. Sudah dihibahkan karena anaknya tidak percaya, hibah dari orang tuanya, itu jangan gimana. Kalau dalam Islam itu ada yang terkenal dengan istilah sumpah. Jadi kita udah dikasih sama orang, kemudian yang ngasih meninggal dunia, anaknya kagak tahu, kan gitu. Pas kita lagi pakai diaku anaknya, itu punya bapak saya kok enggak, saya udah dikasih sama bapakmu. Nah, demi Allah udah dikasih, udah selesai sebetulnya. Cuma kalau zaman sekarang, ya ini kita bicara hukum fikih, bukan bicara hukum sosial. Kalau bicara hukum fikih selesai. Tapi kalau kita bicara hukum sosial, kadang-kadang udah sumpah pun masih kagak percaya. Saya tetap perlu bukti, ya kalau gitu ya pulangin, dan saya pulangin daripada ribut-ribut. Nah, terserah kamu, saya udah dikasih sama bapakmu, tapi kamu pinta lagi, ya silakan lagi. Itu. Jadi dalam hukum fikih kita nggak usah ribet-ribet. Nahkumu bizzawahir, wallahu ya'lamu bis-sarair. Kalau sudah ada ucapan, ini kamu saya bagi, nggak usah pula kita mikir dia ikhlas kita bagi, terkadang ikhlas, nggak usah mikir dia. Urusan hati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting dia udah bagi, terima itu halal. Nah, aku mau bicara. Begitu juga dengan anaknya kita jelaskan, saya sudah dikasih sama bapak. Kalau ada saksi lebih bagus, ada pernyataan surat lebih bagus. Namanya ada apa? Bukti, otentik. Ada bukti. Tapi kalau nggak ada bukti, cukup dengan sumpah. Itu punya bapak saya kok dipakai. Udah dikasih saya sama bapakmu, udah dikasih hibah. Jadi hibah. Buktinya mana? Ya nggak ada buktinya. Ya buktinya ada di tangan saya sekarang. Ya, terus masa Allah kok saya ngasih kamu? Demi Allah. Ya udah selesai sebetulnya. Kalau dalam hukum Islam. Oke. Seperti tadi kan, yang pertama ada masalah usiat gitu. Ya usiat itu, apabila gua meninggal, itu tanah misalnya sekian meter kasih si A, yang menerima usiat itu tidak dilaksanakan itu, gimana hukumnya? Nah, dilihat kalau benda tinggalan berarti kan warisan. Iya. Diwasiatkan untuk anak atau untuk orang lain. Punya anak 5, yang paling disayang 1, soleh ya, harta bapaknya banyak, tanah banyak, bandanya banyak, terus bapaknya wasiat. Ntar kalau saya meninggal dunia, itu separuh banda saya buat anak saya yang nomor 2, dia paling soleh, paling benar, anak kesayangan. Yang lain iyain aja, biar bapaknya matinya nggak gerayasan, nggak getayangan. Ya, iyain aja. Tapi begitu bapaknya meninggal dunia, yang boleh diluluskan itu tidak boleh melebihi 1/3, nggak boleh. 1/3-nya. Jadi misalnya hartanya di total ada berapa? 1 miliar, 1/3-nya doang yang boleh dikasih. Selebihnya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak adil nantinya kepada anak. Nah gitu. Tapi kan anaknya udah ngiyain untuk nyenengin bapaknya biar matinya nggak bertayangan. Jadi kalau wasiat dalam harta tidak boleh melebihi 1/3.
Bapak punya harta ada 3 miliar misalnya. Wasiat sama anak-anak tong. Ntar kalau bapak mati, udah bagiin 1 miliar aja ya. Lu sama adik-adik lu, ngomong sama yang paling tua. Nah yang 2 miliar pak, kasih buat masjid. Iya aja. Iya kak, kalau begitu. Bapaknya meninggal dunia, hukum itu baru terjadi. Udah kasih masjid 1/3 dari 3 miliar. 1/3 dari 3 miliar. Jangan 2 miliar. Anaknya berdosa apa kiamat? Tidak. Enggak. Karena wasiat tidak melebihi 1/3. Enggak boleh. Enggak boleh melebihi dari 1/3. Enggak boleh. Paham? Ya. Jelas ya? Hukumnya yang melanggar wasiat itu. Enggak apa. Yang melanggar wasiat kalau wasiatnya melebihi 1/3. Enggak apa-apa, dilanggar enggak jadi masalah. Karena wasiatnya wasiat yang apa? Yang salah. Tapi kalau dia wasiatnya di bawah 1/3, wajib diluruskan. Wajib diluruskan. Bapak wasiatnya ini banda bapak kan ada 1 miliar, yang 100 juta bakal masjid tuh, kan nggak sampai berapa? Nggak nyampe lebih dari 1/3 kan? Terus mati beneran namanya 100 juta harus dikasih buat masjid, harus diluruskan. Kalau anaknya khianat juga dosa anaknya. Paham? Itu pun kalau bapaknya mati kagak ninggalin utang, dibayar dulu utangnya. Begitu utangnya dibayar, tinggalan 100 juta. Lah ini mau bakal warisan apa bakal wasiat? Warisan, wasiatnya nggak usah. Tuh, bagaimana dia punya duit 1 miliar utang 900 juta? Lah anaknya dapat paham? Jelas ya? Jadi kalau wasiatnya tidak melebihi 1/3, wasiat itu diluruskan, dilaksanakan. Tapi kalau wasiatnya melebihi 1/3, keep di 1/3, stop, jangan diteruskan. Kita bagi sekedar 1/3-nya aja. 1/3 dari 1 miliar itu gede banget, 300 juta, ya, gede banget, 300 juta dikasih masjid. Nah, anak ada 12, 700 juta dibagi 12, ada dikit dapatnya. Kayak jadi orang tua kudu bijak, bijaksana, bijak di sini. Gitu. Amal itu lebih utama di saat kita masih hidup. 1000 kali lebih lipat dibanding kita beramal sesudah mati. Punya orang tua masih hidup, niatin. Saya hadiah buat masjid, pahalanya untuk emak saya, bapak saya. Masih hidup. Itu pahalanya 1000 kali lebih lipat dibanding dengan sedekah untuk orang tua yang sudah mati. Bukan berarti amal untuk orang yang sudah mati kagak nyampe, jelek. Bukan, cakep. Tapi berbakti sama orang tua yang masih hidup, itu pahalanya jauh lebih istimewa dibanding dengan berbakti sama orang tua yang sudah wafat. Sama orang tua yang sudah wafat kita tetap berbakti, tapi sama yang lebih hidup lebih diprioritaskan. Emak lagi sakit, bapak lagi sakit, itu kita urus. Pahalanya 1000 kali lebih 1000 kali lipat dibanding dengan ngurusin orang tua yang sudah mati. Tuh. Artinya kita juga begitu, beramallah di saat kita masih hidup. Kalau udah mati yang ngamal akhirnya anak kita. Kalau anak kita orang baik, kalau pelit, amal buat masjid 5.000 minta disiarin, bacain Fatihah, disebutin nama bapaknya engkongnya semua, dibuka, goceng, ya ngumuminnya udah malu. Ada yang kayak gitu, tapi bukan orang pondok umum. Saya yakin orang pondok umum kagak ada yang gitu. Kalau 20 kali ada 20.000. Kalau goceng mah kagak ada. Jadi gitu. Gitu ya Pak. Nah, wasiat laksanakan selama tidak melebihi 1/3. Patokannya gitu, patokan. Jadi jangan habisin banda warisan untuk kepentingan pribadi. Oh, banda Bapak di total ada 10 miliar. Bagiin 9 miliar 500 juta. Lu 500 juta aja. Enggak boleh. Kalau Bapak udah mati itu harta milik siapa? Ahli waris. Enggak boleh wasiat semena-mena. Kalau bapaknya kayak gitu bagaimana? Iyain aja. Iya Pak, iya Pak. Dan begitu mati 1/3-nya yang kita keluarin.
2/3-nya warisan. Apa anaknya salah? Tidak. Enggak salah. Apa berdosa? Enggak berdosa. Apa termasuk anak durhaka? Tidak. Kecuali kalau di bawah 1/3. Patokannya begitu, patokannya. Jangan orang tua mati menimbulkan penyesalan buat anak. Bapak mati kagak ninggalin apa-apa, utangnya banyak banget. Bapak mati kagak ninggalin apa-apa, hartanya habis diamalin semua, anak kagak ada yang kebagian. Kan penyesalan. Takut-takutnya anaknya juga jadi kagak mau doain. Terserah Allah aja deh. Nah, itu repot. Jadi yang menjadikan anak durhaka itu orang tuanya sendiri. Jadi anak durhaka mau orang tua sebab kelakuan orang tua. Tuh, kita disuruh berbuat baik sama orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Bukan berarti orang tua tidak berbuat baik sama anak. Orang tua pun harus berbuat baik sama mereka. Akrimu auladakum fa inna karamatal auladi minal ibadah. Muliakanlah anakmu. Cara muliainnya bagaimana? Didik dia dengan benar. Ajarin dia akhlak yang baik. Kemudian berikan dia pengajaran yang cukup untuk bekal dia dunia akhirat. Itu semuanya ibadah. Kalau punya anak yang ngerti kan enak. Orang tua juga bahagia. Motor-motor siapa sih ini? Apalagi kalau punya anak hafal Al-Quran. Itu anak yang hafal Al-Quran bisa nyelamatin orang tua 10 ke atas. Bisa nyelamatin 10 ke bawah. La haula wala quwata illa billah. Emaknya, bapaknya 10 itu bisa diselamatin. Kamu sudah pasti masuk neraka. Masuk neraka. Anaknya, ya Allah, jangan. Saya hafal Quran. Orang tua saya jangan masukin neraka. Dicoret sama Allah. Jangan. Berkat anaknya hafal Quran, orang tuanya masukin surga. Enak apa kagak? Tapi kita punya anak hafal Quran dari siapa? Dari kita, orang tuanya. Bagaimana anak kita bisa hafal Quran kalau kita kagak mendidiknya untuk jadi anak yang hafal Quran? Betong main aja, yang main sono mana kek, jangan ngaji udah. Itu orang tuanya salah kalau begitu. Anak mau ngaji, jangan. Masih kecil lagi ngaji, ntar kalau gede semua lo ngaji. Kalau kagak bisa sampai gede, ketua nggak kenal guru. Orang masih kecil anaknya mau ngaji kagak boleh. Kembali lagi, wasiat harus dilaksanakan selama tidak melebihi 1/3. Itu ya. Titik. Wa idza qabadha al-mawhubu lahu lam yakun lil wajibi ayyarji'a fiha illa an yakuna walidan. Nah, ini juga penting nih. Wa idza qabadha al-mawhubu lahu, apabila barang yang diberikan sudah diterima oleh orang yang diberikan, udah diterima, di barangnya udah diterima, terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, udah diterima. Lam yakun lil wajibi ayyarji'a fiha, maka wajib orang yang bagi kagak boleh minta lagi. Borok sikutan, udah dibagi diminta lagi. Saya kagak tahu istilah borok sikutan maksudnya apa ini. Itu kan istilah orang tua kita zaman dulu ya. Borok sikutan, udah dibagi diminta lagi. Borok sikutan. Tuh. Cuman kalau makan bareng-bareng nggak boleh. Apa masak, taruh nampan. Ini buat kita makan. Yang bagi kagak boleh makan, kagak boleh. Udah dibagi borok sikutan. Biarin makan bareng-bareng. Lebih nikmat. Ini kan barang udah dikasih motor, udah dikasih sepeda, diparahin, babi lagi ya, kagak boleh. Nggak boleh. Illa ayyakuna walidan, kecuali yang bagi orang tua sendiri. Tuh. Anak udah dikasih sama bapak, ini bapak kasih motor, bakal sekolah. Alhamdulillah, udah dipakai sama anaknya. Bapaknya agak punya duit, motor sih bapak jual. Boleh, orang tua kayak gitu boleh. Anaknya kagak boleh gerutu, bapak buruk sikutan, kagak boleh. Karena jangankan harta anak, diri anak juga milik orang tua. Kan dulu pernah ada ceritanya kan, yang seorang anak hartanya dicuri sama bapaknya, terus ngadu kepada Nabi. Masih ingat kan?
Ya Rasul, lapor. Ada apa? Duit saya diambil sama bapak saya. Apa? Kata Nabi. Duit saya diambil sama bapak saya. Apa? Duit saya dicuri sama bapak saya. Kata Nabi. Duitmu sama kamu pun milik bapakmu. Tuh. Orang tua diapa-apain lebih mulia daripada anak. Makanya hukum qisas tidak berlaku kepada orang tua. Anak, na'udzubillah min dzalik, membunuh orang tua. Anak itu wajib dibunuh, diqisas dalam hukum Islam. Tapi kalau orang tua membunuh anak, orang tua tetap dihukum tapi tidak diqisas. Nggak diqisas. Orang tuanya nggak boleh dihukum mati. Karena hukum mati itu untuk orang yang lebih rendah atau minimal sejajar. Budak membunuh majikannya, budak wajib dipancung, dihukum mati. Tapi majikan membunuh budak, majikan tidak wajib dihukum mati. Nah sekarang udah gak ada budak, pembantu bukan budak, jangan salah paham. Sekarang udah gak ada budak. Orang tua membunuh anak, nggak bisa hukum qisas ditegakkan untuk orang tua, nggak bisa. Nah kalau kita mau lanjutin, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Orang Islam dengan orang non Muslim nggak bisa ada hukum qisas. Ini kalau hukum Islam, kalau di negara kita tetap semua sama di mata hukum, semua sama di mata hukum. Orang Islam membunuh non Muslim, ya orang Islam dibunuh juga, karena ya hukum sama, semuanya sama. Wa idza a'mara syakhsun syai'an aidaran masalan kaqali a'martuka hadhihi dar aw arqabahu iyyaha kaqali arqabtuka hadhihi dar wa ja'altuha laka rubba ay in mutu qabli adat ilayya wa in mutu qablaka istaqarrat laka. Kalau ada orang ngasih setahun disyaratin setahun doang, seumur hidup setahun. Atau ada orang ngasih tapi muraqabah, orang ngasih dengan akad raqabah. Bagaimana itu raqabah? Begini contohnya, ini kamu saya kasih rumah saya seumur hidup, ada seumur hidup. Atau raqabah, kamu saya kasih rumah ini pakai akad raqabah. Kalau saya mati duluan, rumah ini milikmu selamanya. Tapi kalau kamu mati duluan, rumah itu saya ambil lagi. Itu namanya raqabah. Paham ya? Apa yang terjadi? Maka miliknya tetap milik yang dikasih. Dan persyaratan semacam itu tidak berlaku. Karena ghibah itu memberikan kepemilikan secara utuh. Paham? Saya buat contoh lagi. Bang Haji, ya, ini ada motor saya, cakep ini baru ini. Saya kasih Bang Haji tapi raqabah ya. Maksudnya bagaimana kata Bang Haji? Kalau Bang Haji mati duluan, motornya saya ambil lagi. Tapi kalau saya mati, ya udah itu motor buat Bang Haji selamanya. Tidak bisa. Motor itu sudah diterima oleh Bang Haji, walaupun saya kasih persyaratan, motor itu tetap milik dia. Walaupun dia meninggal duluan, motor itu jatuhnya ke ahli waris. Tidak boleh saya ambil lagi. Persyaratan semacam itu tidak dibenarkan. Paham? Jelas? Karena yang namanya ghibah diapa-apain tidak boleh diambil lagi. Maka persyaratannya persyaratan yang batal, tidak bisa dilanjutkan. Paham ya? Jelas. Kalau mau bagi-bagi, udah jangan pakai galas syarat ini itu syarat itu, bagi-bagi aja. Kalau syaratnya minta doain boleh. Saya bagi motor saya tapi doain saya ya boleh. Kan yang diminta apa? Doa, bukan motornya lagi. Saya bagi motor saya tapi kipingnya, kipingnya aja. Motornya jangan, kok apa? Faqabila wa qabara kana zalika asy-syai' lil mu'ammiri aw lil muraqqabi bilam di ismil maf'ul fiha
wali warasatihi min ba'dihi wa yalbu. Nah, ini udah ada. Wa yalbu asyartu al-madhkur. Terus Bang Haji nerima, ya udah saya terima, dikasih motor seumur hidup atau dengan akad raqabah. Kalau Bang Haji mati duluan saya ambil lagi. Tapi kalau saya mati duluan, motor itu buat Bang Haji selamanya. Nah, terus ternyata Bang Haji mati duluan. Tetap itu motor jatuhnya ke ahli warisnya Bang Haji. Kagak boleh saya ngambil. Ini cara hukum Islam. Cara hukum Islam. Titik. Selesai. Paslun ay hadza paslun fi akamil luqati. Menerangkan tentang hukum-hukum luqatoh. Apa itu luqatoh? Luqatoh itu barang temuan. Ada barang orang hilang atau lupa naruhnya di mana. Ya lupa akhirnya hilang juga, namanya orang lupa. Nah, ditemui nama kita. Baik nemuinnya itu di bumi mati artinya bumi yang kagak ada pemiliknya. Nggak ada. Ya kalau kita di sini kayaknya nggak ada. Tanah kagak ada yang punya, nggak ada ya. Nggak ada yang punya. Ya, kalau di Arab banyak. Ya padang-padang pasir gitu punya siapa itu? Gunung banyak kayak gitu punya siapa? Ya, di sono mah ngambrak. Kalau kita kayaknya kagak ada. Ada tanah kagak ada yang punya. Kagak ada ya. Iya. Lah orang tanam pengairan aja bikin sertifikat. Nah udah aja, udah cukup. Kita lanjutin besok aja insyaallah. Orang Kamis depan ya. Jadi judulnya apa ini yang belum? Luqatoh. Luqatoh bukan lukotok bukan. Luqatoh. Ntar ditanya sama istrinya, ngaji mau Ustaz bahasa apa? Luqatoh. Tidak marah bininya. Luqatoh. Apa arti luqatoh? Barang temuan. Ini belum kita bahas. Insyaallah minggu depan. Al-Fatihah. Allahumma sallimna wa iyalana min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik wa arhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.